Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nurhuda dengan NIM 125180114. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Nah, pada video kali ini pembahasan kita itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita akan menghitung metode inverse matrix menggunakan metode transformasi baris elementer atau TBL dan kofaktor. Dan yang kedua, kita ingin memeriksa nilai W apakah kombinasi linear dengan nilai V1, V2 dan V3. Dan yang ketiga, kita ingin menghitung untuk mengetahui nilai proyeksi vektor ortogonal. Dan yang keempat, kita ingin menentukan basis ortogonal dan ortonormal dari sebuah vektor. Nah, jika teman-teman sekalian ingin mengetahui bagaimana sih step by stepnya serta langkah-langkahnya, mari simak video ini hingga selesai. Let's go. Nah, baik teman-teman sekalian, adapun pembahasan kita yang pertama yakni tentang menentukan inverse matrix menggunakan metode TDE dan metode kofaktor. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan operasi itu tersebut menggunakan metode TDE. Yang pertama kita diberikan contoh soal yakni diketahui matriks B bernilai 3, 2, 2, 2, 2, 1 dan 2, 1, 2. Nah, pada metode TDE ini kita ubah menjadi matriks berordo 3 kali 6. Nah, pada matriks sebelumnya ini itu kita menambahkan angka 1 pada diagram utamanya dan menambahkan matriks segitiga 0 pada sisi kanan atas dan sisi kiri bawah, sehingga terbentuklah matriks berordo 3 kali 6 seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama yakni A11 wajib bernilai 1. Nah, A11 itu yakni angka 3. Angka 3 ini harus kita ubah menjadi angka 1. Di sini bisa kita lihat bahwasanya A11 di sini berangka 3 dan A12 ini bernilai 2. Maka kita kurangkan saja antara baris pertama dan baris kedua. Jadi kita masukkan rumus baris pertama dikurang baris kedua. Setelah itu kita masukkan angka pada baris pertama yang ini 3, 2, 2, 1, 0, 0. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan angka pada baris kedua yakni 2, 2, 1 dan 0, 1, 0. Kemudian kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil 1, 0, 1, 1, negatif 1, 0. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, kita masukkan kepada matriks kolom pertama. Nah, langkah yang kedua yakni A21 wajib bernilai 0. Nah, A21 di sini itu kan berangka 2. Maka kita kurang agar mendapatkan angka 0, kita kurangkan saja A21 baris kedua dan baris ketiga yang kita kurangkan. Jadi rumusnya pada nomor 2 ini yakni baris kedua dikurang baris ketiga. Setelah itu kita masukkan angka pada baris kedua yakni 2, 2, 1, 0, 1, 0. Setelah itu kita kurangkan ke baris ketiga, kita masukkan angka pada baris ketiga ini yakni 2, 1, 2, 0, 0, 1 sehingga mendapatkan hasil 0, 1, negatif 1, 0, 1 dan 1 negatif 1. Nah, untuk langkah kedua ini ketika kita sudah mengetahui dari utamanya yakni angka 1, maka untuk rumusnya itu bisa kita ringkas menjadi 6 karena pada metode TDE ini itu rumusnya memiliki 9, tapi ketika kita sudah mengetahui dari utamanya yakni angka 1 atau sudah kita dapatkan operasinya, maka bisa kita gabungkan dua rumus tersebut. Contohnya di sini kita menjadi pada baris kedua dan baris ketiga. Nah, A31 ini itu kan wajib bernilai 0. Maka agar angka 2 ini mendapatkan nilai 0, dapat kita masukkan rumus baris ketiga dikurang baris kedua dikali baris pertama. Angka 2 ini kita lihat pada A31 nya, jika A31 ini berangka 3, maka kita masukkan angka 3 karena agar habis dikurang dengan itu tersendiri. Nah, kemudian kita masukkan angka pada baris ketiga yakni 2, 1, 2, 0, 0, 1. Kemudian kita kurangkan dengan 2, kita masukkan angka 2. Setelah itu kita kalikan dengan baris pertama yakni 1, 0, 1, 1 negatif 1, 0. Sehingga ketika baris ketiga dikurang 2 dikali baris pertama mendapatkan hasil 0, 1, 2, negatif 2, 2, 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasil pada dua operasi ini, kita masukkan kepada kolom baris matriks kedua dan matriks ketiga. Nah, ini kan kita menghitung pada matriks baris kedua. Kita masukkan pada matriks kedua yakni 0, 1, negatif 1, 0, 1 dan negatif 1.
Kemudian pada baris ketiga yakni 0, 1, 0, negatif 2, 2, 1. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga yakni A22 wajib bernilai 1. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwasanya A22 itu sudah bernilai 1, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya yakni A12 wajib bernilai 0. Nah, di sini A12 itu sudah bernilai 0, maka kita lanjutkan untuk operasi berikutnya yakni A32 wajib bernilai 0. A32 di sini kan memiliki angka 1. Kemudian A22 ini memiliki angka 1 juga, maka kita kurangkan saja agar mendapatkan angka 0 baris ketiga dikurang baris kedua, sehingga bisa kita masukkan angka pada baris kedua ini di sini dan angka pada baris ketiga yang kita masukkan dan angka pada baris kedua yang kita masukkan di sini, sehingga baris ketiga dikurang baris kedua itu mendapatkan hasil 0, 1, negatif 2, 1 dan 2. Nah, setelah kita menjumlahkan hasilnya, setelah kita melakukan pengoperasian pada bilangan tersebut, kita masukkan pada baris ketiga karena tadi kita mencari pada angka baris ketiga, sehingga baris ketiga tersebut yang awalnya 0, 1, 0, negatif 2, 2, 1 berubah menjadi 0, 0, 1, negatif 2, 1, 2. Nah, kemudian langkah berikutnya yang di langkah ke-6, A13 wajib bernilai 0. Di sini A13 itu kan berangka 1 dan dari yang utama yaitu berangka 1, maka kita gunakan saja baris pertama dan baris ketiga, yaitu baris pertamanya 1, 1, negatif 1, 0 kita masukkan di sini. Kemudian kita kurangkan dengan baris ketiga yaitu 1, negatif 2, 1, 2, sehingga mendapatkan hasil 0, 3, negatif 2 dan negatif 2. Nah, kemudian langkah berikutnya yakni A23 wajib bernilai 0. Karena dari dalamnya ini positif 1 dan pada A23 ini bernilai negatif 1, maka kita tambahkan saja baris kedua ditambah baris kedua ditambah baris ketiga agar mendapatkan angka 0, sehingga baris kedua ditambah baris ketiga mendapatkan hasil 0, negatif 2, 2, 1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam matriks tersebut. Matriks pertamanya yaitu 1, 0, yang 13 kita masukkan seperti bilang tadi 0, 3, negatif 2 dan negatif 2. Kemudian pada baris kedua itu kita masukkan juga apa yang sudah kita operasikan tadi, yakni 0, 1, 0, negatif 2, 2 dan 1. Nah, untuk baris ketiga itu tidak berubah karena ini sudah membentuk jadulan utama angka 1, yakni 0, 0, 1, negatif 2, 1, 2. Maka setelah kita melakukan pengoperasian pada metode ini, sehingga kita mendapatkan hasil dari utamanya ini angka 1 dan matriks ketiga pada pojok kanan atas atau pojok kiri atas itu 0, maka sudah terbukti matriks kedua tersebut. Nah, maka ketika yang sudah terbentuk jadulan utamanya berangka 1 dan matriks ketiga 0 berada di pojok kanan atas dan kiri bawah, maka pengoperasian jadulan tersebut sudah selesai, sehingga akhirnya yaitu 1, 0, 0, 3, negatif 2, negatif 2, 0, 1, 0, negatif 2, 2, 1, 0, 0, 1, negatif 2, 1, 2. Nah, tadi pada pembahasan pertama kita sudah membahas tentang metode TDR. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni kita akan mencari metode ke faktor. Nah, untuk matriksnya jadi tidak berubah sama seperti yang tadi, yakni dengan matriks 3, 2, 2, 2, 2, 1 dan 2, 1, 2. Pada metode ke faktor ini kita akan mencari nilai minor untuk mendapatkan nilai determinan A. Yang pertama, minor dari entry A11. A11 ini berarti yang kita gunakan baris ke 1 kolom 1, maka yang kita pakai adalah 2, 1, 1, 2. Kita masukkan kepada matriksnya, kemudian kita kali silangkan, yaitu dengan cara 2 kali 2 sama dengan 1, sehingga 2 kali 2 itu sama dengan 4 dikurang 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita mencari nilai kofaktor dari nilai A11 yaitu C11 sama dengan negatif 1. Kemudian angka A11 ini kita tambahkan menjadi pangkat, yakni menjadi N11. Apabila pangkat ini kita tambahkan bernilai genap, maka hasilnya akan selalu negatif, positif. Ada apabila menjadi angka yang kita tambahkan ini bernilai ganjil, maka akan menghasilkan angka negatif. Kemudian
minor dari entry A21 berarti yang kita gunakan baris kedua kolom ke-1. Nah, yang kita gunakan berarti 2212 kita masukkan kepada tabel matrix tersebut, yakni 2212. Kemudian sama seperti tadi kita kali silangkan, jadi dengan cara 2 dikali 2 dan 1 dikali 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan rumus kofaktor, yaitu A11 sama dengan C11. Jadi negatif 1 ditambahkan pangkatnya 2 ditambah 1. Karena 2 ditambah 1 itu bernilai ganjil yakni 3, maka hasilnya sama dengan negatif, yakni negatif 2. Kemudian minor dari entry A31 berarti yang tidak kita gunakan baris ketiga kolom 1. Nah, yang kita gunakan berarti 2221. Kita masukkan kepada tabel matriks berikut, yaitu 2221. Kemudian kita kali silangkan seperti tadi, yaitu dengan 2 dikali 1 dan 1 dikali 2, sehingga 2 dikali 1 mendapatkan hasil 2 dikurang 2 dikali 2 mendapatkan hasil 4, dan 2 dikali 4 sama dengan negatif 2. Nah, berikutnya merupakan kita mencari nilai faktor, yaitu C31 sama dengan negatif 1, 3 tambah 1. Karena 3 tambah 1 mendapatkan nilai genap, yakni 4, maka mendapatkan nilai positif M-nya. Sehingga positif dikalikan negatif, jadi mendapatkan hasil negatif. Nah, lanjut berikutnya ini minor dari entry A22. Minor dari entry A22 adalah baris kedua yang kita gunakan dan kolom kedua. Yang pertama berarti yang kita masukkan angkanya 3222. Kemudian kita gariskan seperti tadi, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4 dan dikurang mendapatkan hasil 2. Kemudian nilai kofaktornya C22 sama dengan negatif 1 ditambahkan pangkatnya yaitu 2 tambah 2. Karena 2 tambah 2 itu mendapatkan nilai genap yaitu 4, maka 2 dikali positif, dikalikan dengan positif nilai kofaktornya berarti mendapatkan hasil 2. Nah, kemudian minor dari entry A12. Minor dari entry A12 berarti tidak gunakan baris pertama dan kolom kedua, yaitu 2122. Kemudian kita akan silangkan seperti tadi, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan kita kurangkan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, untuk rumus ini itu sama seperti tadi, kemudian nilai faktornya yaitu negatif 1 ditambahkan dengan pangkatnya C12, kemudian 2 dikalikan dengan negatif karena 1 tambah 2 itu mendapatkan nilai ganjil, yaitu 3, menjadi negatif 2. Kemudian minor dari entry A32 yakni baris ketiga kolom kedua. Nah, yang kita masukkan berarti angka 3, 2, 2 dan 1. Kemudian kita garis silangkan 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga 3 dikali 4 sama dengan negatif 1. Nah, untuk nilai faktornya yaitu negatif 1 ditambah pangkatnya yakni 3 tambah 2, kemudian 3 tambah 2 itu mendapatkan hasil ganjil yaitu 5, maka ganjil nilai negatif, maka negatif M32 dikali negatif 1 mendapatkan hasil positif. Nah, kemudian yang berikutnya yakni minor dari entry A13 yakni A13 berarti baris pertama dan kolom ketiga yang tidak kita gunakan, sehingga kita masukkanlah nilai dari tabel matriks berikut 2221. Nah, kemudian kita garis silangkan 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga 2 dikali 4 sama dengan negatif 2. Kita masukkan rumus untuk menjadi nilai faktornya yaitu negatif 1, 1 ditambah 3. Jadi 1 tambah 3 mendapatkan hasil genap yaitu 4, maka genap angka positif M13 dikalikan negatif 2, maka hasilnya negatif 2. Nah, kemudian untuk mencari nilai minor dari entry 23 yakni baris kedua dan kolom ketiga, sehingga matriks yang kita masukkan angkanya adalah 3221. Kemudian kita garis silangkan 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Nah, untuk mencari nilai faktornya yaitu C23 sama dengan negatif 1, kita tambahkan pangkat tersebut yakni 2 tambah 3. Karena M23 ketika kita tambahkan makanya mendapatkan nilai ganjil yaitu 5, maka negatif M23 ditambahkan 1 ditambah 3 dari negatif 1 mendapatkan hasil 1. Nah, untuk yang berikutnya yakni minor dari entry A33 berarti angka yang kita gunakan baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, sehingga angka yang kita gunakan hanya angka 3222. Kemudian kita garis silangkan yakni
3 dikali 2 sama dengan 6, 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga 6 dikali 4 sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai kofaktornya, yaitu C33 sama dengan negatif 1, 3 ditambah 3, sehingga 3 tambah 3 itu mendapat nilai genap, yaitu 6. Maka M33 positif M33 dikali positif 2 sama dengan 2. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai minor dari M tersebut, maka kita mendapatkan hasil matriks kofaktor A, yaitu 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, dan negatif 2, 1, 2. Nah, setelah terbentuk matriks dari faktor determinan A tersebut, maka kita ubah ke adjoint. Adjoint ini kita merubah dari baris ke kolom, dari kolom ke baris. Nah, karena di sini baris pertama 3 negatif 2 negatif 2, kita ubah menjadi kolom, yaitu menjadi 3 negatif 2 negatif 2. Dan baris kedua yaitu negatif 2 2 1, kita ubah menjadi kolom kedua, menjadi negatif 2 2 1. Dan baris ketiga negatif 2 1 2, kita ubah menjadi kolom ketiga, yaitu negatif 2 1 2. Nah, kemudian untuk mencari nilai determinan A-nya itu kita harus mengkalikan A11 dikali C11, kemudian ditambah A11 dikali C12, ditambah A13 dikali C13. Nah, A11 ini berarti baris pertama di kolom pertama, berarti 3. Kita masukkan angka 3. Kemudian A12 itu berarti baris kedua kolom pertama, baris pertama kolom kedua, yaitu 2. Kemudian A13 merupakan baris pertama kolom ketiga, yaitu angka 2, sehingga kita mendapatkan hasil 3 2 2. Nah, kemudian untuk C-nya ini merupakan hasil perkalian dari nilai kofaktor tadi, yaitu C11 sama dengan 1, C12 sama dengan negatif 2, C13 sama dengan negatif 2. Sehingga kita kalikan 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 2 negatif 2 sama dengan negatif 4, 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Kemudian kita dikurangkan 9 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan inverse dari matriks kofaktor tersebut setelah kita ubah ke adjoint. Nah, adapun rumus dari inverse tersebut adalah 1 dibagi B. B ini merupakan hasil dari determinan A yang sudah kita kalikan tadi. Jadi B sama dengan 1 per 1, kemudian kita masukkan angka dari adjointnya tadi, yaitu 3 negatif 2 negatif 2 negatif 2 2 1 negatif 2 1 2. Kita kalikan 1 dikali 3 sama dengan 3 per 1, 1 per 1 dikali dengan 3 menjadikan 3 per 1, 1 per 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 per 1, kemudian negatif 2 dikali 1 per 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 per 1, dan seterusnya. Setelah itu kita bagikan sehingga mendapatkan hasil 3 dibagi 1 sama dengan 3, negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2, negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2, negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2, 2 dibagi 1 sama dengan 2, kemudian 1 dibagi 1 sama dengan 1, negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2, 1 dibagi 1 sama dengan 1, dan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, itulah tadi penjelasan dari menentukan matriks menggunakan metode TBE dan menggunakan metode kofaktor. Nah, untuk soal berikutnya ya, ini kita akan menentukan kebenaran kombinasi dengan pada suatu bilangan. Nah, di sini kita berikan soal, periksalah apakah Q perbilangan itu kombinasi linear dengan U1 1 2 1, U2 2 1 3, dan U3 1 1 3. Nah, kita uraikan seperti ini. Kita masukkan Q ini menjadi kolom, ini 5 8. Kemudian kita masukkan angka 1 dan kita masukkan angka pada suatu tersebut. Ini 1 2 1. Kemudian kita tambah dengan K2, kita masukkan angka pada U2 ini, yakni 2 1 3. Setelah itu kita tambahkan dengan K3 dan kita masukkan angka pada K3, yakni 1 negatif 1 2. Setelah itu kita kalikan K1 dikali 1 sama dengan K1, ditambah K2 dikali 2 sama dengan 2, K2 ditambah K3 dikali 1 sama dengan K3. Kemudian menurut hasil nilai Y-nya yaitu 5. Nah, setelah itu kita kalikan kembali, yaitu K1 dikali 2 sama dengan 2 K1, ditambah dengan K2 dikali 1 sama dengan K2, ditambah K3 dikali 1 sama dengan negatif K3 sama dengan K3. Kemudian K1 kita kalikan dengan 1, yaitu K1 ditambah
Kan 2 dikali 3 sama dengan 3 kan 2, kita tambahkan dengan K3 dikali 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 8. Nah, untuk persamaan pertama ini kita ambil dari baris pertama yang di atas dan seterusnya hingga persamaan ketiga. Nah, setelah itu kita akan menentukan matriks koefisien dari kombinasi nilai tersebut dengan cara kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks berordo 3 kali 6, yang mana matriks pada kolom keempat dan kolom kelima itu akan kita isi dengan matriks kolom pertama dan kolom kedua. Di sini kita memberikan persamaan yaitu matriks 1 2 1. Untuk nilai kali ini kita masukkan ke matriks berordo 3 kali 3 yaitu 1 2 1, 2 1 1, kemudian 1 3 2. Nah, setelah itu kita masukkan kembali matriks pada kolom pertama ini kolom keempat dan masukkan pada kolom kedua ke kolom kelima. Setelah terbentuk matriks berordo 3 kali 5 ini, kita akan silangkan ini dengan cara menjadikan 1 dikali 1 dikali 2 kita masukkan pada sini, kemudian 2 dikali negatif 1 dikali 1 kita masukkan, kemudian kita tambahkan dengan 1 dikali 2 dikali 3. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan pengkali silangan yang sebaliknya yaitu dari bawah ke atas. Jika tadi kita memilih silangan dari atas ke bawah, kemudian untuk yang dikurangkan itu kita kalikan dari bawah ke atas yaitu dengan cara menggalikan 1 dikali 1 dikali 1 kita masukkan, kemudian ditambah 3 dikali negatif 1 dikali 1 kita masukkan, kemudian ditambah 2 dikali 2 dikali 2 sehingga kita menemukan hasil 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 dikali negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 2 kita tambah dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 3 dikali negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 3, kemudian 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita tambahkan 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan 0, 0 tambah 6 sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan dengan 1 tambah 3 sama dengan negatif 2, negatif 2 tambah 8 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 6 sama dengan 0, sehingga determinannya itu adalah 0. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwasanya Y itu tidak kombinasi karena ada determinannya itu 0, maka kita tidak dapat melanjutkan operasi itu untuk mendapatkan nilai itu 1, 2, dan 3 karena nilai Y tersebut tidak kombinasi linear. Nah, pada pembahasan berikutnya yaitu kita akan menentukan proyeksi vektor. Di sini kita diberikan contoh soal, yakni diketahui vektor A sama dengan 2 negatif 6 negatif 3 dan vektor B sama dengan 2 1 negatif 2. Kemudian di sini ada pertanyaan, tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Maka rumus penyelesaiannya yaitu vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, untuk lebih mudah cara mengerjanya, maka kita kelompokkan terlebih dahulu, yakni dengan cara vektor A dikali vektor B terlebih dahulu, yakni kita masukkan angka pada vektor A yaitu 2 negatif 6 negatif 3 kita kalikan dengan vektor B 2 1 negatif 2 sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4, negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan positif 6, maka 4 dikali 6 ditambah 6 sama dengan 4. Kemudian hasil dari perkalian vektor A dengan vektor B tersebut kita kalikan dengan vektor B, maka 4 kita masukkan angka pada perkalian vektor A pada vektor B yaitu 4, kemudian kita kalikan dengan vektor B yaitu 2 1 negatif 2. Setelah itu kita kalikan 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 1 sama dengan 8, dan 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, setelah kita mengetahui, kita lanjut ke tahapan berikutnya yakni mencari panjang vektor B kuadrat. Kita masukkan angka pada vektor B yaitu 2, 1, dan negatif 2. Dan kita kuadratkan ketiga nilai tersebut sehingga menjadi angka 4 ditambah 1 ditambah 4. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 9 kuadrat. 9 akar 9 kuadrat ketika kita ubah bilangan bulat yaitu menjadi angka 9. Kemudian kita masukkan rumus vektor A pada vektor B yaitu 1/9 dikali dengan vektor B yang sudah kita kalikan tadi yaitu 8 4 negatif 8. Maka kita kalikan angka 1/9 ini dengan vektor B sehingga mendapatkan hasil 8/9. 1/9 dikali 8 sama dengan 8/9. 1/9 dikali 4 sama dengan 4/9. Dan 1/9 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8/9. Udah.
akan menentukan basis ortogonal dan ortonormal. Di sini kita definisikan soal tentukanlah basis ortogonal dan basis ortonormal dari vektor banyak vektor U1 sama dengan 1 1 1, banyak vektor U2 sama dengan 1 2 1, dan banyak vektor U3 sama dengan 1 1 0. Maka penyelesaiannya kita yang pertama menyelesaikan menggunakan metode basis ortogonal terdahulu. Yang pertama yaitu kita mencari nilai W1. Nilai W1 ini sama dengan U1. Jadi ini kita masukkan saja W1-nya yaitu U1 tidak perlu kita cari lagi, ini 1 1 1. Kemudian yang kedua kita mencari nilai W2 yaitu rumusnya W2 sama dengan U2 dikurang U2 dikali W1 dibagi W1 dikali W1 dikali W1. Nah, yang pertama, U2 ini kan sudah kita ketahui bahwasanya U2 itu sama dengan 1 2 1 yang kita tulis di sini. Kemudian W1 itu sama dengan U1. Kita masukkan saja angkanya ini 1 1 1. Nah, kemudian kita hitung U2 dikali W1 sama dengan kita masukkan angka pada U2 yaitu 1 2 1 dikali W1 kita masukkan angka pada W1 yaitu 1 1 1. Setelah itu kita kalikan 1 kita kalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 1 dan 1 dikalikan dengan 1. Kemudian kita tambahkan, ya ini 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1, itu menemukan hasil 4. Nah kemudian kita mencari nilai W1 dikali W1. Kita masukkan saja angka W1 nya, bahwasanya angka W1 itu semuanya 1. Setelah itu kita kalikan seperti yang di atas, mendapatkan hasil 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan hasil dari keempat komponen ini, kita substitusikan ke dalam rumus U2 yaitu W2 sama dengan U2 dikurang U2 dikali W1 dibagi W1 dikali W1 dikali W1. Kita substitusikan angkanya pada U2 yaitu 1 2 1, kemudian dikurang U2 dikali W1 itu hasilnya 4, kemudian kita bagi dengan W1 dikali W1 itu 3, kemudian kita kalikan dengan W1 yaitu 1 1 1. Setelah itu kita kalikan pada U2 W1 kita kalikan pada W1 sehingga mendapatkan hasil 1 2 1 dikurang 4/3, 4/3, 4/3 karena ini kita kalikan ke dalam kurung. Nah, setelah itu agar bilangan pecahan ini menjadi bulat maka kita kalikan kedua rumus ini dengan angka 3 sehingga 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 kali 3 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah setelah itu kita kurangkan kedua rumus tersebut. 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1, 6 dikurang 4 sama dengan 2, dan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Nah selanjutnya kita akan mencari nilai W3. Untuk nilai W3 ini rumusnya adalah W3 sama dengan U3 dikurang U3 dikali W1 dibagi W1 dikali W1 dikali W1 dikurang U3 dikali W2 dibagi W2 kali W2 dikali W2. Nah seperti soal yang mencari nilai W2, kita itu akan mencari setiap komponen-komponen bilangan tersebut agar kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Yang pertama kita mencari nilai V3 yaitu sama dengan U3 yakni negatif 1, 1 dan 0. Kemudian kita di sini mengetahui nilai W1 dikali W1 itu sama dengan 3 seperti yang kita kerjakan pada soal pada langkah yang mencari W2 tadi. Kemudian W1-nya itu sama dengan 1 1 1. Nah, W2-nya itu sudah kita ketahui bahwasanya negatif 1 2 1. Maksud dari yang tadi yang kita dapatkan hasilnya. Kemudian U3 dikali W1 yang ini. U3 dikali W1, kita masukkan angka pada U3 yakni negatif 1 1 0 dikalikan dengan W1 yaitu 1 1 1 sehingga negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1 1 dikali 1 sama dengan 1 dan 0 dikali 1 sama dengan 0 sehingga mendapatkan hasil 0. Kemudian kita mencari nilai U3 dikali W2. Kita masukkan angka pada U3 yaitu negatif 1 1 0. Kemudian kita masukkan pada angka W2 yang ini yaitu negatif 1 2 negatif 1. Kemudian kita kalikan seperti tadi, negatif 1 dikali negatif 1 menjadi positif 1. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. Ketika kita jumlahkan mendapatkan hasil 3. Nah kemudian kita mencari nilai W2 dikali W2 yaitu kita masukkan angka komponen pada W2 negatif 1 2 negatif 1. Kita kalikan dengan bilangan itu sendiri yakni negatif 1 2 dan negatif 1.
Setelah itu kita kalikan dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Ketika kita jumlahkan mendapatkan angka yaitu 6. Nah, setelah kita mendapatkan semua komponen dari angka yang rumus di atas ini, kita substitusikan ke dalam rumus, yakni W3 sama dengan U3 dikurang U3 kali W1 dibagi W1 dikali W1 dikali W1 dikurang W3 dikali W2 dibagi W3 kali W2 kali W2 dikali W2. Nah, kita substitusikan angka pada U3 yaitu negatif 1, 1, 0. Kita substitusikan, kemudian dikurang U3 kali W1 di sini 0, kita masukkan dan dibagi W1 dikali W1 itu 3. Setelah itu kita kurang. Setelah itu kita kalikan dengan W1 yaitu 1, 1, 1. Kemudian kita kurang dengan V3 kali W2 itu 3. Kemudian dibagi W2 kali W2 itu sama dengan 6. Kita masukkan sehingga menjadi 3/6. Kemudian kita kalikan dengan W2 yaitu negatif 1, 2 dan negatif 1. Nah, setelah itu kita kalikan bilangan pecahan ini ke dalam kurung. Yang pertama itu tidak berubah tetap karena tidak ada bilangan pecahan di sebelumnya. Maka ini yang kita turunkan negatif 1, 1, 0, kemudian 0/3 itu kita kalikan dengan angka 1, 1, 1 sehingga mendapatkan hasil 0, 0, 0. Karena 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian 3/6 ini kita sederhanakan menjadi 1/2 sehingga 3/6 menjadi 1/2, negatif 1, 2 dan negatif 1. Setelah itu kita kalikan negatif 1 kita kalikan 1/2 ini ke dalam kurung sehingga mendapatkan hasil negatif 1, 1, 0. 0 ini karena tidak bernilai maka kita buang saja, langsung dikurang negatif 1/2, 1 negatif 1/2. 1/2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1/2 dan 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan sama seperti ini. Agar bilangan pecahan ini menjadi bilangan bulat, kita kalikan dua ruas itu dengan angka 2 sehingga mendapatkan hasil 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 0 sama dengan 2. Kemudian kita kurangkan dengan 2 dikali negatif 1/2 sama dengan 1 karena 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali negatif 1/2 itu sama dengan negatif 1 karena 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Setelah itu kita kurangkan tiga ruas, yakni negatif 2 dikurang negatif 1 itu sama dengan negatif 1 karena ini negatif untuk negatif jadi positif sehingga negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0 dan 0 dikurang 1 negatif 1 sama dengan 1 karena negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya basis ortogonal dari U1, U2 dan U3 yaitu W1 nya bernilai 1, 1, 1 dan W2 nya bernilai negatif 1, 2 negatif 1 dan W3 nya bernilai negatif 1, 0, 1. Nah, setelah kita mendapatkan basis ortogonal pada metode sebelumnya, kita akan melanjutkan dari basis ortogonal dari vektor yang vektor U1 sama dengan 1, 1, 1 dan vektor U2 sama dengan 1, 2, 1 dan vektor U3 sama dengan negatif 1, 1, 0. Nah, kita basis ortogonal ini panjang vektor W1 sama dengan W1 dan W1. Nah, kita masukkan angka pada W1 yaitu 1, 1, 1 dan dikali 1, 1, 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, maka memberikan hasil panjang vektor W1 sama dengan angka 3. Kemudian kita masukkan panjang vektor W2 itu W2 dengan W2 sama dengan negatif 1, 2 negatif 1 dikali negatif 1, 2 kali negatif 1 sama dengan 1 tambah 4 tambah 1 itu sama dengan panjang vektor W2 itu sama dengan akar 6. Kemudian kita mencari panjang vektor W3 sama dengan W3 kali W3 yaitu negatif 1, 0, 1, negatif 1, 0, 1 sehingga ketika kita kalikan kedua bilangan ini kita dapat hasil akar 2. Nah, setelah itu kita mencari satuan vektor dengan cara satuan vektor sama dengan W1 dikali panjang vektor W1. Ini di W1 ini kita masukkan angkanya yaitu 1, 1, 1 per akar 3 yakni angka dari panjang vektor W1. Kemudian kita kalikan 1 dikali akar 3 itu sama seperti kita kalikan dengan akar 3.
Maka 3 per akar 3 akan menjadinya itu menjadi bilangan bulan. Sehingga berhasil 1/3 akar 3, 1/3 akar 3, 1/3 akar 3. Nah, kemudian untuk mencari nilai satuan vektor yang kedua, yaitu W2 per vektor W2. Sama seperti tadi, kita masukkan angka pada W2 yaitu negatif 1, 2, dan negatif 1. Setelah itu, per akar 6. Akar 6 ini merupakan hasil dari perkalian yang vektor W2. Setelah itu kita kalikan dengan akar 6 seperti ini juga, maka merupakan hasil negatif 1 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 menjadi negatif 1 per 6 akar 6, 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 itu merupakan hasil 1 per akar 3, karena 2 per 6 itu dikecilkan menjadi 1 per 3 akar 6. Kemudian negatif 1 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 itu merupakan hasil negatif 1 per 6 akar 6. Kemudian untuk mencari nilai satuan yang ketiga, kita berkalkulus W3 per panjang vektor W3. W3 nya kita masukkan angkanya yakni negatif 1, 0, 1 per akar 2. Setelah itu kita kalikan bilangan ini seperti yang pertama, kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga negatif 1 dikali akar 2, negatif 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Sedangkan 0 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 itu hasilnya 0. Kemudian 1 dikali per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 menghasil 1 per 2 akar 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya basis ortonormal pada nilai satuan vektor adalah untuk S1 nya itu 1/3 akar 3, 1/3 akar 3, 1/3 akar 3. Dan untuk nilai satuan vektor pada S2 nya yaitu negatif 1/6 akar 6, 1/3 akar 6, dan 1/6 akar 6. Serta nilai satuan pada S3 nya yaitu negatif 1/2 akar 2, 0, dan 1/2 akar 2. Nah, itulah tadi penjelasan dari keempat materi kita, mulai dari metode TBE dan kofaktor, kombinasi linear, proyeksi vektor, ortogonal, serta basis ortogonal dan basis ortonormal. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena al-insanu mahlukun khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.